Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10 bab stoikiometri. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang tata nama senyawa sederhana atau senyawa biner. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tuliskan nama-nama senyawa kovalen berikut menurut IUPAC. Pada soal ini kita diberikan 5 senyawa ACl2O3, BN2O, CSO2, DSO3, ECO2. Nah, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel untuk selalu mengikuti update-update terbaru pembahasan soal-soal dari Bahas Soal Channel. Oke, jika kita memiliki soal semacam ini, yang perlu kita perhatikan untuk menyelesaikan atau menjawab soal ini yaitu bahwa secara umum senyawa kimia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu senyawa organik. Nah, senyawa organik ini merupakan senyawa-senyawa kimia yang umumnya diperoleh dari makhluk hidup, di mana kandungan utama dari senyawa organik ini adalah senyawa karbon, sehingga senyawa organik itu disebut juga senyawa karbon. Nah, senyawa karbon ini sangat banyak keberadaannya di alam atau sangat melimpah keberadaannya dan memiliki banyak atau beragam ciri khas yang ditentukan oleh yang namanya gugus fungsi. Gugus fungsi yang ada pada senyawa karbon tersebut. Sehingga nanti untuk penulisan tata nama senyawa organik ini juga bergantung pada jenis gugus fungsi yang ada pada senyawa tersebut. Nah, untuk tata nama senyawa organik tentunya tidak akan kita bahas pada video ini. Senyawa organik ini akan dibahas lebih dalam pada kelas 3. Nah, yang kedua yaitu senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik ini adalah senyawa-senyawa yang tidak tergolong pada senyawa organik. Nah, senyawa anorganik ini dapat dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, senyawa ion atau senyawa ionik, yaitu senyawa-senyawa yang terbentuk dengan berikatan ion. Nah, umumnya senyawa ini terdiri dari unsur logam dan non logam untuk senyawa sederhananya atau senyawa binernya. Yang kedua yaitu senyawa kovalen, yaitu senyawa-senyawa yang terbentuk dengan berikatan kovalen. Nah, senyawa kovalen ini umumnya dia terbentuk dari unsur non logam dan non logam. Yang ketiga yaitu senyawa asam. Senyawa asam ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki kandungan ion H+ dalam senyawanya. Dan dia akan menghasilkan ion H+ tersebut ketika dilarutkan dalam air. Ciri-ciri senyawa asam ini secara umum dia bersifat asam atau masam, kemudian sifatnya korosif atau merusak. Nah, berikutnya yang D yaitu ada senyawa yang rasanya asam, maka ada senyawa basa. Kalau basa ini dia mengandung ion OH-. Jadi ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan menghasilkan ion OH-. Senyawa basa ini dapat kita identifikasi dengan rasa pahit dan memiliki sifat licin ketika disentuh. Nah, di sini karena pada soal diminta adalah sudah dijelaskan berupa senyawa kovalen, jadi semua senyawa ini adalah senyawa kovalen, maka di sini saya hanya akan memperdalam
atau mencoba mengingatkan kembali proses penamaan senyawa yang tergolong senyawa kovalen berdasarkan aturan IUPAC. Nah, adapun aturan penamaan menurut IUPAC untuk senyawa kovalen yaitu sebagai berikut. Jadi sebelum ke penamaan dulu harus identifikasi lah ya. Saya ingatkan kembali, senyawa kovalen ini dia terbentuk dari unsur yang sifatnya non logam dan non logam, di mana unsur-unsur non logam ini akan saling menyumbangkan elektron untuk bisa membentuk ikatan. Jadi ikatan kovalen ini terbentuk akibat adanya saling sumbang elektron. Kenapa saling sumbang elektron? Karena unsur non-logam ini merupakan unsur-unsur yang memiliki sifat akseptor elektron, atau mereka itu adalah sifatnya kekurangan elektron sehingga lebih cenderung untuk menerima atau mengikat elektron. Beda dengan ikatan ionik. Kalau ionik kan ada unsur logam yang bertindak sebagai donor elektron. Karena di sini sama-sama non logam, maka mereka saling menyumbangkan elektronnya untuk dipakai secara bersama-sama membentuk sebuah ikatan. Yang ikatannya disebut dengan ikatan kovalen. Nah, jenis-jenis senyawa ini nanti tata namanya menurut IUPAC yaitu jumlah unsur non-logam 1, kemudian nama unsur non-logam 1, kemudian jumlah unsur non-logam 2, kemudian nama unsur non-logam 2 diakhiri atau diberi akhiran ida. Nah, jumlah unsur atau jumlah atomnya ini dinyatakan dengan nama sebagai berikut. Jadi kalau 1 disebut mono, kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Jika unsur non-logam pertama itu berjumlah 1, maka bisa ditulis dengan awalan mono atau tanpa ditulis. Jadi kalau di sini ini jumlahnya 1, boleh kita tulis mono, tapi lazimnya atau umumnya kalau di awal itu mono tidak perlu ditulis, langsung nama unsur non logam 1. Seperti itu. Yang bicara ikatan kovalen, maka di sini saya akan mengingatkan juga tentang aturan penamaan IUPAC untuk senyawa asam. Nah, kenapa asam? Apa itu asam? Nah, senyawa asam adalah senyawa yang diawali dengan unsur H pada rumus molekulnya. Nah, senyawa asam awalnya H. Umumnya ini akan berikatan dengan unsur golongan 7A. Jadi di mana 7A ini sifatnya adalah non logam, sedangkan H ini adalah non logam, sehingga non logam ketemu non logam ini adalah sama dengan ikatan kovalen. Jadi senyawa asam ini juga tergolong sebagai senyawa kovalen. Nah, ketika dia merupakan senyawa asam atau memiliki kandungan H depannya, misalkan HCl, HBr, nah ini hanya di depan, maka ini tergolong sebagai senyawa asam. Nah, ini sifatnya akan bersifat masam dan korosif atau merusak. Nah, tata nama untuk senyawa asam ini bisa mengikuti cara sebagai berikut. Jika terdiri dari unsur non logam, nah unsur non logam ini maksudnya unsur 7A ini, maka awalannya pasti asam, kemudian diikuti nama unsur non logam ini, diberi akhiran ida. Seperti itu. Jadi misalkan HCl maka jadi asam tambah Cl klorin tambah akhiran ida. Jadi ini namanya asam klorida. Nah, ini contohnya. Berikutnya, jika dia terdiri dari ion poliatom. Misalkan di sini yang poliatom adalah H2 H3PO4. Nah, H3PO4. Nah, ini namanya
adalah asam diikuti nama ion poliatom yaitu PO4. Asam fosfat. Nah, seperti itu. Itu untuk tata nama senyawa asam yang juga tergolong sebagai senyawa kovalen. Nah, setelah kita mengingat kembali proses atau aturan-aturan penamaan tadi untuk senyawa kovalen termasuk di dalamnya senyawa asam, maka sekarang kita coba mengerjakan atau kembali pada soal. Nah, soal yang pertama di sini adalah Cl2O. Cl2O ini terdiri dari atom Cl sebanyak 2 sebagai penyusunnya dan atom O sebanyak 3 sebagai penyusunnya. Karena Cl ini adalah golongan 7A, kalau nggak hafal bisa cek di tabel periodik ya. Kemudian O ini adalah golongan 6A, maka keduanya adalah unsur atau atom yang bersifat non logam. Nah, karena di sini nggak ada H, berarti bukan senyawa asam tapi senyawa kovalen, sehingga proses penamaannya mengikuti aturan sebagai berikut. Nah, jumlah unsur non-logam 1 tambah nama unsur non-logam 1 tambah jumlah unsur non-logam 2 tambah nama unsur non-logam 2 tambah akhiran ida. Nah, unsur non-logam 1 apa? Cl. Ada 2. Kalau 2 apa? 2. Nah, di sini 2 itu di, berarti 2. Ini saya kurungi dulu ya, biar ingat. Kemudian nama unsur non-logam pertamanya Cl, yaitu klorin. Kemudian jumlah unsur non-logam 2. Non-logam 2-nya O. Ada banyak. Ada 3. 3 itu tri. Berarti 3 ini tri. Kemudian nama unsur non-logam 2 oksigen. Kemudian akhiran ida, sehingga namanya akan menjadi dikloro oksida. Jadi namanya ini adalah diklorotrioksida. Oke, mudah kan? Tinggal ikuti aja, tinggal masukkan satu persatu sesuai dengan aturan. Oke, selanjutnya pada soal berikutnya, yaitu yang B. Ada 2 unsur. Yang pertama N dan yang kedua O. N ini sebanyak 2 atom. Saya tulis saja di sini. N ini adalah golongan 5A. Kemudian oksigen di sini ada 1 atom. Ini adalah golongan 6A. Nah, karena 5A dan 6A ini semuanya unsur non logam, sehingga nggak ada kandungan H, berarti bukan senyawa asam, maka tata namanya mengikuti aturan sama seperti yang A tadi, jumlah unsur non logam 1 tambah jumlah nama unsur non logam 1 tambah jumlah unsur non logam 2 tambah nama unsur non logam 2 tambah akhiran dah. Kemudian untuk aturannya, nah, jumlah unsur non logam 1 ada 2 atom, berarti 2 awalannya di, buka kurung di. Kemudian nama unsur non logam 1 N, yaitu nitrogen. Jumlah unsur non logam 2 O-nya 1. Kalau 1 itu mono, 1 mono. Kemudian namanya oksigen, kemudian ditambah akhiran ida. Sehingga kalau kita gabung akan menjadi dinitrogen mono. Nah, ini kan O, hapus saja 1. Jadi mono, boleh. Kan gini, monok. Nah, hapus saja monoksida. Jadi namanya adalah dinitrogen monoksida. Oke, masih mudah kan? Nah, kita lanjut ke soal yang C. Soal yang C ini ada unsurnya S, kemudian O. S-nya ada 1 atom, O-nya ada 2
atom. S ini golongan 6A. Kemudian O juga golongan 6A. Nah, keduanya adalah unsur non-logam. Karena nggak ada kandungan H, maka aturan penamannya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu jumlah unsur non-logam 1 tambah nama unsur non-logam 1 tambah jumlah unsur non-logam 2 tambah nama unsur non-logam 2 tambah akhiran ida, dimana jumlahnya sama seperti tadi, ini awalannya. Maka unsur non-logam pertama yaitu S ada satu atom, 1 berarti mono. Nah, nama unsurnya ini adalah sulfur atau bahasa Indonesianya adalah belerang. Kemudian jumlah unsur non-logam 2 ada 2, berarti 2 itu D. Kemudian nama unsur non-logam 2-nya adalah O, oksigen, kemudian Ida. Sehingga kalau kita gabung mono sulfur atau belerang dioksida. Nah, karena mono di depan boleh kita hapus menjadi sulfur dioksida atau belerang dioksida. Sama aja kalau mau pakai nama Latin atau pakai bahasa Indonesia. Nah, awalan mono di depan ini boleh ditulis, tapi yang lazim itu tidak ditulis, jadi langsung saja seperti itu. Jadi untuk yang C namanya adalah belerang dioksida. Oke, paham kan? Selanjutnya yang D ini terdiri dari S satu atom, kemudian O ada 3 atom. Sama seperti yang C ya. S ini golongan 6A, O juga golongan 6A. Sehingga keduanya adalah unsur non-logam. Nah, karena nggak ada kandungan H, maka aturan tata nama yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian jumlahnya juga sebagai berikut. Maka sini kita tulis saja jumlah unsur non-logam 1 atom, berarti mono, ditambah nama unsur non-logamnya yaitu S, sulfur atau belerang, ditambah jumlah unsur non-logam 2 yaitu 3 atom, nah tri, kemudian oksigen, kemudian akhiran ida, sehingga kalau digabung monosulfur trioksida atau mono belerang trioksida. Nah, seperti yang nomor C tadi, kalau mono lazimnya tidak ditulis, sehingga namanya akan menjadi sulfur trioksida atau belerang trioksida. Oke, mudah kan? Nah, selanjutnya yang E. Yang ini terdiri dari unsur C dan unsur O. C ini ada 1 atom, O-nya ada 2 atom. C ini golongan 4A, sedangkan O golongan 6A. Nah, keduanya ini adalah unsur non-logam. Nah, karena nggak ada kandungan H, berarti bukan asam, sehingga aturan tata namanya mengikuti sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, maka di sini jumlah unsur non-logam 1 ini 1 atom, mono, tambah nama unsur non-logam 1-nya C, yaitu karbon. Kemudian
jumlah unsur non-logam 2, O ada 2 atom, berarti di ininya oksigen tambah akhiran sida, sehingga akan menjadi monokarbon dioksida. Nah, karena ada mono di depan, lazimnya langsung saja karbon dioksida. Jadi CO2 namanya karbon dioksida. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, jadi demikian pembahasan soal-soal tentang penulisan nama-nama untuk senyawa kovalen biner berdasarkan aturan IUPAC. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Demikian pembahasannya. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.